هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات أعزكم الله. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah, kumpulan bait syair yang diakhiri oleh huruf mim, fil wasaya wal adabil ilmiyah, terkait dengan beberapa wasiat dan juga adab-adab yang ilmiah bagi seorang penuntut ilmu. Sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma, anak dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Badar Al-Abbad hafizahullah. Di malam ini kita melanjutkan bait syair yang ke 67, masih terkait dengan permasalahan niat. Sebagaimana di bait syair ke-66, Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah memberikan peringatan keras kepada kita terkait dengan permasalahan niat, di mana beliau mengingatkan, wan niyata ja'al li wajhillahi khalisatan innal bina'a bidunil asli lam yaqumi. Sesungguhnya niat jadikanlah murni hanya mengharapkan wajah Allah. Sesungguhnya bangunan, kata beliau, tidak akan bisa tegak ya kecuali harus dengan pondasi. Bangunan tanpa pondasi lam yaqumi, tidak akan bisa tegak. Ini peringatan keras terkait dengan masalah niat. Dan beliau banyak menukilkan, atau pensyarah Syekh Abdul Razak banyak menukilkan kepada kita terkait dengan qaul-qaul atau aqwalul ulama, ucapan-ucapan para ulama berkaitan dengan permasalahan menjaga niat. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ucapan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Demikian pula Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Demikian pula beliau menukilkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi karya Al-Khatib Al-Baghdadi, ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini masyhur ya ucapannya, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tanqalibu alayya. Tidak ada sesuatu yang aku obati lebih berat bagiku dibandingkan menjaga urusan niat, karena masalah niat ini berubah-ubah bagiku. Ini dua aqwal ulama. Demikian pula ucapan Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau berkata, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya, apapun itu. Maka ditanyakan oleh murid Imam Ahmad yang bernama Mahna. Kata Mahna, qultu li Ahmad, ya, aku katakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ya, hadithna ma afdalul a'mal, amalan apa yang paling mulia? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Maka Mahna berkata, liman, bagi siapa ilmu itu akan menjadi afdal? Liman sahhat niyatuhu. Kata Imam Ahmad, bagi orang yang niatnya itu benar. Bagi orang yang niatnya benar, maka butuh kebenaran niat di dalam mempelajari ilmu agama. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, pembahasan yang terakhir. Kemudian di halaman ke-72 dari
buku cetakan dari Ibnul Jauzi. Di bait syair ke-67 sebelumnya beliau memberikan pembahasan. Qala al-imam thumma qala rahimahullah muhadziran min ba'dil umuri allati takhrumun niyyah as-salihah. Penulis kitab ini yaitu Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau berkata, muhadziran, dalam rangka memperingatkan, min ba'dil umur, dari sebagian perkara, allati takhrumun niyyah as-salihah, yang dapat merusak niat yang saleh. Jadi setelah kita tahu bahwa beramal, menuntut ilmu itu harus memiliki niat yang murni, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, maka beliau menyebutkan terkait dengan perusak niat amal saleh. Perusak niat amal saleh. Sebagaimana seorang mempelajari ilmu tauhid misalnya, dia harus mempelajari apa-apa saja perusak-perusak tauhid. Ya. Nah, ini disebutkan di bait syair ke-67. Kata beliau, "Wa man yakun liyaqula an-nasu yatlubuhu akhsir bi safqatihi fi mauqifin nadami." Ini satu bait syair yang kita bahas di malam ini ya, bait syair ke-67 terkait dengan perusak niat saleh. Perusak niat yang salihah. Wa man yakun liyaqula an-nasu yatlubuhu. Ini terjemahan maknanya, siapa saja, ya, ini maknanya umum, man di sini umum. Siapa saja yakun liyaqula an-nasu yatlubuhu, yang mencari ilmu supaya banyak yang memberikan komentar untuk dia. Siapa saja yang belajar agama, menuntut ilmu dengan niat liyaqulan nasu yatlubuhu, supaya orang berkomentar tentang dia. Termasuk zaman sekarang jemaah, siapa saja yang bikin status di media sosialnya supaya orang komen siapa dia. Oh, ini berilmu nih karena dia mengangkat pembahasan ini dan ini. Niatnya memang saya menulis sesuatu supaya orang bilang saya faham tentang ini, faham tentang itu. Apa zaman sekarang yang sangat digemari oleh orang-orang misalnya? Tergantung permasalahan yang terjadi ya. Misalnya terkait dengan masalah jihad, terkait dengan saudara-saudara di Palestina misalnya, atau hukum orang Indonesia pergi ke Palestina berjihad misalnya. Ini kan lagi ngetren zaman sekarang di akhir-akhir ini ya. Maka dia buat tulisan. Tidak masalah dia buat tulisan, selama itu sesuatu yang dia bisa menjaga niatnya. Tapi kalau sudah niat utamanya supaya orang-orang komentar, oh ini ustadz ya paham tentang jihad, luar biasa. Niat dia supaya orang bilang seperti itu, komen tentang keilmuan dia. Siap-siap, kata beliau, akhsir bi safqatihi fi mauqifin nadami. Akhsir ini namanya sighah ta'ajjub dalam ilmu sharaf ya. Af'il bihi ya, atau akhsir bi safqatih. Artinya apa? Akhsir, betapa ruginya bi safqatihi ya, perkara bi safqatihi, perniagaannya, betapa ruginya apa yang dia usahakan, apa yang dia perjuangkan, fi mauqifin nadami, di sebuah tempat yang menjadi tempat penyesalan, yaitu hari kiamat. Ya, tempat penyesalan hari kiamat. Nah, ini rugi dia jamaah. Kenapa dia rugi? Karena dia meletakkan sesuatu perkara yang memang dia dapat, tapi itu sesuatu yang sementara dan akan sirna. Orang kalau mau diberikan sesuatu, kita pilih yang sesuatunya itu cepat dapat tapi cepat habis, atau ditunda, nanti saja dapatnya, tidak habis-habis. Cepat dapat tapi belum pasti, atau sesuatu yang jelas dapatnya dan tidak akan habis tapi ditunda nanti.
Di sini kan kita bisa membuka cakrawala pemikiran kita, bagaimana pandangan kita ke depan terhadap apa yang akan kita peroleh. Dunia itu jelas fana. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Kesenangan yang menipu. Hanya seperti fata morgana, indah, kemudian selesai, hilang. Orang ngelihat sesuatu, wih indahnya. Tapi setelah itu hilang. Dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Negeri akhirat yang kekal dan abadi. Kata beliau apa? Siapa saja yang mencari ilmu supaya dapat komentar orang, dapat memang. Tapi betapa ruginya dia di negeri akhirat. Usahanya tak dapat menyelamatkannya. Ya, perniagaannya tak dapat membuatnya beruntung di hari kiamat. Rugi kita. Komen orang dapat, pujian orang dapat. Tapi dengan beriringnya waktu, orang yang memuji hari ini, besok belum tentu dia memuji. Ya tidak? Orang yang bangga dengan kita hari ini jamaah, orang yang senang dengan kita hari ini, belum tentu besok dia juga berperilaku sama seperti apa yang dia rasakan pada atau dia lakukan kepada kita pada hari ini. Itu tentu tidak. Karena yang namanya pujian manusia itu terbatas. Balasan manusia itu pasti ada batasnya. Tidak ada orang terus-menerus memuji. Hari ini dia senang kepada kita, besok kecewa kepada kita. Mungkin hari ini kecewa, besok senang. Itu biasa manusia. Makanya ini sesuatu yang merupakan perusak niat. Supaya dikomentarin orang. Supaya dikomentarin orang. Kata beliau, Syekh Abdul Razak hafizahullah memberikan syarah. Kata beliau, qauluhu wa man yakun liyaqulan nasu yatlubuh. Siapa saja yang mencari ilmu supaya orang-orang banyak komentar tentang dia. Maksudnya apa? Yatlubul ilma li ajli ay yaqula an-nasa anhu talibal ilmi aw alim aw faqih. Yaitu dia mencari ilmu li ajli supaya apa? Ay yaqula an-nasa anhu, supaya orang-orang mengatakan bahwa dia itu talibu ilmin, penuntut ilmu. Ini beda statusnya. Saya bikin status begini deh, ngikutin ustadz saya. Kalau ustadz saya setiap hari pasti buat status begini, saya juga buat begini, supaya orang tahu saya ini penuntut ilmu. Satu. Aw alim, atau supaya orang menyangka dia sebagai alim, orang yang berilmu. Kalau saya bikin status begini, apa bedanya saya dengan teman saya yang tidak kenal agama? Saya buat status seperti ini supaya orang menganggap saya seorang alim. Au faqih, atau supaya orang menganggap dia sebagai orang yang faqih. Faqih artinya apa? Afqahun nas. Orang yang berilmu, yang faham tentang realitas sesuatu. Faham tentang realita kejadian, ya, masalah-masalah kontemporer, fiqhul waqi' misalnya. Nah, ini niat-niat yang rusak semuanya. Au yuqala anhu kadza wa kadza min al-awsaf wal alqab, atau supaya dia dibilang begini-begini, dia memiliki sifat-sifat tertentu atau julukan-julukan tertentu. Ada bahkan orang bikin status, pokoknya saya harus ahli dalam ilmu permasalahan rumah tangga, supaya saya dijuluki ustadz ahli dalam masalah rumah tangga. Atau ada orang yang hobinya ilmu nahu, ya, setiap hari bikin status nahu, tapi niatnya apa? Niat dia memposting sesuatu terkait dengan ilmu nahu supaya dia dibilang inilah ahli nahu. Atau orang yang menulis sesuatu terkait dengan masalah darah wanita supaya dikatakan dia adalah ahlinya dalam masalah fikih terkait dengan wanita. Banyak jenis lah supaya dapat lakop-lakop label tertentu. Fa inna safqatahu khasiratun yaumal qiyamah. Usahanya rugi pada hari kiamat. Perniagaannya rugi pada hari kiamat. Wa in hasala syai'an min hitamid dunya. Walaupun dia dapat, wa in hassala, walaupun dia menghasilkan syai'an, sedikit min hitamid dunia, dari nikmat dunia.
Dapat jemaah. Orang dipuji itu enak nggak rasanya? Enak nggak? Kalau orang dipuji, enak ya. Orang bikin status tentang ilmu agama, ada yang komen, Masya Allah Ustadz ilmunya, Masya Allah Ustadz. Senang nggak itu? Hah? Senang sekali. Dapat memang. Tapi itu hanya sedikit jemaah. Hari ini dia komentar baik, besok dia akan berikan komentar yang tidak baik. Hari ini dia senang sama kita, besok kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang asalnya dia berikan kepada kita. Adapun di negeri akhirat kerugiannya jelas, karena memang niat utamanya dunia. Kayak peringatan keras dari beliau. Kata beliau, akhsir bi safqatih. Betapa ruginya perniagaannya, betapa ruginya usahanya tadi. Ay kul ma akhsara safqatahu yaumal qiyamah. Yaitu apa? Kul, katakanlah, ma akhsara safqatahu, betapa ruginya apa yang dia usahakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka orang-orang seperti kita katakan ma akhsara safqatahu, ya. Betapa ruginya perniagaan dia ini yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ruginya dia. Indama yuhassilun nas al-ujur ala al-jaddi wal ijtihad. Ya. Indama, di saat yuhassilun nas, orang-orang mendapatkan al-ujur, pahala-pahala yang banyak, alal jaddi wal ijtihad, atas kesungguhan dan usahanya, orang-orang untung, dia malah rugi. Wa amma huwa la yuhassilu syai'an ala jaddihi wal ijtihad. Adapun orang yang tidak dapat apa-apa dari sesuatu usahanya dan kesungguhannya, li'annahu lam yatlubil ilma liwajhillahi subhanahu. Ya, karena sesungguhnya mereka tidak mendapatkan atau tidak mengharapkan menuntut ilmu untuk mencari pujian manusia, tapi itu semua untuk mengharapkan pujian Allah. Enggak dapat apa-apa memang, tapi dia murni beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Innama talabahu liyuqala alim. Sesungguhnya orang-orang yang seperti ini, mereka menuntut ilmu, mencari ilmu supaya dibilang alim, supaya dibilang berilmu. Ini beraneka ragam, beraneka jenis orang belajar ilmu agama. Walihada jaa fil hadits alladhi yarwihi al-Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Oleh karena itu telah diriwayatkan di dalam hadis yang datang dari Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah ma'ruf, ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Di dalam Sahih Muslim di nomor hadis 1905. Hadis 1905 dari Abu Hurairah. Disebutkan bahwa Abu Hurairah menyebutkan, berkata, memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda tentang satu hadis, disebutkan oleh sebagian ulama, ketika Abu Hurairah menyebutkan hadis ini, beliau sampai pingsan beberapa kali. Disebutkan sampai 3 kali pingsan, ya. Beliau sebut hadisnya, kemudian pingsan, kemudian sadar, mau menyebut lagi, pingsan lagi, kemudian sadar, ya, di kali yang ketiga barulah beliau bisa menyebutkan. Hadis terkait dengan apa? 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala seret wajah mereka, dicampakkan ke dalam neraka jahanam dari golongan yang paling pertama. Ya, ini sangat berat bagi Abu Hurairah, sehingga tatkala beliau memberitakan ini pingsan sampai berkali-kali. Ini enggak pernah kita berucap seperti itu, mau ngomong pingsan lagi, mau ngomong pingsan. Betapa beratnya hadis ini untuk disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istashhada au ustushhida. Ya. Fa ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala qataltu fika hatta istashhadtu au ustushhidtu. قال كذبت ولكنك قتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت
walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila. Thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Wa rajulun wazza'a Allahu 'alayhi wa a'tahu min asnafil mal kullihi fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Itu di buku illa anfaqta, itu dirubah ya. Illa anfaqtu fiha laka. Qala kadzdzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qil. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya fin nar. Ini hadis lumayan panjang ya, tapi ini hadis masyhur ya. Sering kita dengar hadis ini. Abu Hurairah memberitakan bahwa Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaih. Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka akan mendapatkan keputusan tentang nasib mereka pada hari kiamat. Apa keputusan nasib mereka? 3 orang, kata Nabi. Maksudnya bukan 3 orangnya, tapi 3 sifat manusia yang ini banyak terjadi kepada keumuman orang dalam beramal. 3 sifat ini, siapapun yang punya 3 sifat ini, maka mereka orang yang paling pertama yuqda alaihi yaumal qiyamah. Allah akan berikan keputusan untuk mereka tentang nasibnya pada hari kiamat. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun ustushhida atau istashhada fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Yaitu seorang, rajulun di sini bukan hanya rajulun, termasuk juga imra'atun, siapapun dia. Yaitu seorang, kadang-kadang rajulun itu artinya bukan hanya laki-laki, perempuan pun juga sama. Yaitu orang yang istashhada atau ustushhida. Orang yang dia berjihad, syahid, ikut perang di medan peperangan. Fa'ata bihi, kemudian didatangkan kepada dia tentang apa yang pernah dia perbuat. Didatangkan oleh Allah, ini amalmu. Fa'arrafahu ni'amahu, lalu disebutkan kepadanya tentang apa yang pernah diberikan kepada dia. Dikasih tahu, dulu kamu kan begini kan, kamu begini, Allah kasih nikmat kamu begini. Fa'arafaha, lalu dia pun mengenal, dia mengetahui, iya, itu saya itu, kata dia. Faqala fama amilta fiha, tentang nikmat yang telah diberikan kepadamu, Allah tanya dia, fama amilta fiha, kamu apakan nikmat itu? Dulu kamu punya nikmat ini, diberi nikmat ini, kamu apakan nikmat itu? Qala qataltu fika hatta istashhadtu au ustushhidtu. Ya Allah, sesungguhnya aku qataltu fika, aku terbunuh atau aku berperang fika, niatnya murni untukmu ya Allah, hatta ustushhidtu atau istashhadtu, sampai akhirnya aku syahid, aku perang, meninggal, semua niatnya karenamu ya Allah. Tapi pada hari itu jamaah, semua amalan tidak akan ada yang bisa disembunyikan. Apa yang ada di dalam hati, wa ma tukhfis sudur, Allah tahu apa yang ada di dalam dada, tidak ada yang tersembunyi. Qala kadzdzabta, maka dikatakan kepada dia oleh Allah SWT, sungguh kau telah berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un faqad qil, sesungguhnya engkau qatalta, engkau berperang, li ayyuqala jari', supaya engkau dicap atau dilabeli, dikatakan oleh orang-orang sebagai orang yang jari'un, bermakna syuja'. Apa artinya syuja'? Pemberani. Jari', engkau berjihad supaya engkau dikatakan pemberani, orang yang rewa, kata orang Makassar. Faqad qil, dan kau telah mendapatkannya. Dapat. Pujian orang dapat. Ada sekelompok orang, kemudian berhadapan dengan musuh. Kemudian ada orang yang memberanikan diri, paling pertama maju. Pasti orang-orang akan melabel dia, oh ini bosnya nih, paling berani ini yang paling rewa ini. Paling depan maju dia, dapat pujian orang. Tapi rugi dia.
Kata Allah, engkau telah dusta. Engkau berperang di jalan Allah yang engkau katakan di jalan Allah, tapi liyuqala jari, supaya engkau dikatakan pemberani. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkanlah oleh Allah malaikat, fasuhiba ala wajhihi, dan diseret dia di atas wajahnya. Lihat, wajahnya diseret, hatta ulqiya finnar, hatta sampai akhirnya ulqiya finnar, dia dicampakkan di dalam neraka. Diseret wajah itu, jamaah kata ulama, diseret wajah itu bentuk penghinaan. Ya, manusia itu yang paling yang paling menjadi sesuatu yang paling dihormati bagi dia bagian kepalanya. Orang kalau ditarik tangannya itu ya tidak ada masalah, walaupun kadang dia marah. Tarik kakinya juga tidak apa-apa, tarik bajunya. Tapi kalau telinganya, apalagi kepalanya diambil begini, diseret, itu sesuatu yang paling menghinakan. Ya, makanya puncaknya ibadah, di mana sesuatu yang paling dihinakan itu tunduk merendah sujud di hadapan Allah. Disitulah di mana sesuatu yang paling ditinggikan oleh manusia direndahkan di hadapan Allah. Bentuk ta'zim wal khudu', pengagungan dan perendahan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari itu diseret wajahnya, betul-betul dihinakan kata para ulama, dengan wajah yang diseret tadi. Ini golongan yang pertama, berjihad supaya dibilang pemberani, dapat label pemberani dari manusia, tapi ketika dia mati, sudah, pujian itu akan meredup dan hilang. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Laki-laki yang kedua, kata Nabi SAW, yaitu seorang yang ta'allama al-ilma, mempelajari sebuah ilmu. Orang yang mempelajari apa? Sebuah ilmu. Wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, demikian pula dia mempelajari, membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi, lalu didatangkan kepada dia tentang nikmat yang telah Allah berikan. Fa'arrafahu ni'amah, ya, disampaikan kepada tentang nikmat. Dulu engkau kuberikan kecerdasan sehingga engkau cepat paham saat belajar. Dulu aku berikan engkau ilmu yang kuat, kekuatan hafalan sehingga kau bisa membaca Al-Quran. Dulu aku berikan kepadamu nikmat apa lagi? Suara bagus, hafalan banyak. Pokoknya disampaikan sama dia bagaimana nikmat-nikmat yang dulu itu. Fa'arafaha, dia pun kenal. Oh ya, ya Allah, engkau kasih itu untuk aku. Qala fama 'amilta fiha, bagaimana dengan kecerdasan yang Allah berikan? Bagaimana suara yang bagus dalam mengaji yang Allah berikan kepadamu? Maka dia menjawab, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu, ya, sesungguhnya aku belajar ilmu agama, ya, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, demikian pula aku membaca Al-Quran, aku membaca, menghafal Al-Quran. Fika, semuanya itu aku niatkan untukmu ya Allah. Itu yang dia jawab dengan lisannya, tapi hakikatnya pada hatinya berbeda, bukan seperti itu. Qala kadzabta, maka Allah katakan kepada dia, kadzabta, sungguh kau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim, sesungguhnya engkau mempelajari ilmu supaya engkau dibilang alim, supaya engkau dibilang cerdas, engkau orang yang carek dek, pintar. Wa qara'tal Qur'an liyuqala qari, dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan qari, supaya ada labelnya Muhammad Al-Qari, orang yang jago dalam membaca Al-Quran, bagus, menguasai dari maqamat, maqam nada-nada dalam membaca Al-Quran. Faqad qil, dan kau sudah mendapatkan itu, orang-orang telah memujimu. Thumma umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat oleh Allah untuk mengurusi dia. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, dia juga diseret wajahnya dan dicampakkan ke dalam api neraka. Ini golongan kedua. Golongan pertama tadi perang untuk manusia supaya dibilang hebat. Golongan kedua belajar ilmu, mengajarkan ilmu supaya dibilang dia yang paling pintar, ya. Dan dia membaca Quran supaya dibilang dialah yang paling hebat dalam mengaji. Yang ketiga,
Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Yang ketiga kata Nabi, yaitu seorang wasa'allahu alaihi, yang Allah luaskan rizkinya, Allah bukakan pintu rizki untuk dia. Wa a'tahu min asnafil mali kullih, dan Allah berikan kepada dia min asnafil mali kullih. Itu artinya apa? Berbagai jenis kekayaan dunia untuk dia, kullihi, semuanya. Itu baru namanya hebat, orang kaya. Orang kaya itu jamaah bukan hanya dia punya satu bidang jenis pemasukan saja. Kaya kenapa? Punya tambang satu aja, setelah itu tidak ada lagi kekayaannya. Orang kaya itu a'tahullahu min asnafil mali kulli, Allah bukakan pintu rizki dari segala penjuru berbagai macam jenis harta untuk dia. Kebunnya ada, tambangnya ada, ya, apalagi tokonya banyak di mana-mana. Hewan ternaknya ada, semua dari segala jenis perbendaharaan harta dunia Allah bukakan sama dia. Fa utiya bihi, lalu didatangkan dia di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, dihadapkan dia dengan Allah, disidang oleh Allah, kemudian dikenalkan tentang nikmat dulu yang dikasih untuk dia. Dulu engkau begini, dulu engkau begini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih harta luas. Fa'arafaha, dia pun ingat tentang itu. Ya Allah, benar, semua itu aku dapatkan. Qala fama amilta fiha, lalu ditanyakan kepada dia oleh Allah, apa yang kau perbuat dengan nikmat itu? Kebunmu banyak, hewan-hewanmu, hartamu banyak semuanya, ternakmu dan lain-lain. Maka dia katakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ma taraktu min sabil, tidaklah aku tinggalkan sebuah jalan yang engkau cintai, tuhibbu ayyunfaqa fiha, yang engkau mencintai kalau aku berinfak padanya, illa anfaqtu fika laka, kecuali pasti aku infakkan apapun yang kau cintai itu ya Allah, dan itu aku niatkan fika untukmu. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Aku tidak tinggalkan satupun amal dari amal-amal yang banyak, yang kalau engkau cinta ya Allah aku infak di situ, pasti aku infak. Engkau cinta aku menolong orang soleh, pasti aku tolong. Engkau cinta aku membantu orang untuk membangun masjid, pasti aku bantu membangun masjid. Engkau cinta aku menolong orang-orang yang susah dan lemah, orang miskin, pasti aku bantu, aku infak. Tidak ada aku tinggalkan satupun jalan kebaikan yang engkau cinta aku infak di situ ya Allah, kecuali pasti aku infak, dan itu murni fika untukmu ya Allah. Pintar menjawab jemaah. Qala kadzabta, maka dikatakan kepada dia pada hari kiamat itu, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala jawad faqad qil, sesungguhnya engkau melakukan itu supaya engkau dikatakan jawadun. Jawad artinya dermawan ya, supaya dikatakan dermawan ya. Pokoknya setiap ada musibah-musibah pasti nama dia yang paling pertama. Donatur tetap, setiap ada kesusahan, kebakaran, lihat lagi nama pertama yang nyumbang dia lagi. Lihat lagi pembangunan masjid, namanya dia lagi. Lihat lagi orang berlomba untuk berkurban, dekat kurban, nama dia lagi. Ya. Pokoknya semua yang disebutkan di situ adalah pengeluaran harta, pasti dia orang yang paling pertama. Itu mulia jemaah, memang itu mulia, tapi masalah niat ini siapa yang tahu? Siapa yang bisa istiqamah? Ya kan? Kadang benar di awal, rusak di tengah. Kadang rusak benar di awal, benar di tengah, rusak di akhir. Kadang dari awal pun sudah rusak. Siapa yang tahu masalah niat? Faqad qil, dikatakan kepada dia, engkau telah mendapatkan itu. Tidaklah setiap orang dimanapun mereka berada, di setiap makhluk di seluruh penjuru negeri, kecuali dia telah memberikan label bahwa engkau adalah jawad, orang yang dermawan. Thumma umira bihi, lalu diperintahkanlah malaikat untuk mengadili dia. Fasuhiba ala wajhihi, diseretlah wajahnya. Faulqiya finnar, dia pun dicampakkan dalam neraka. Sama kasusnya jemaah, kasusnya sama. Seret wajah, campakkan. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Beliau ingin mengingatkan lagi kepada kita bahwa masalah niat ini ya
kadang jangan sampai rusak. Jangan karena manusia memuji dan kita dapat secuil nikmat dunia, kita jual ibadah agama kita. Rugi kita jemaah. Maka beliau Syekh Abdul Razak memberikan komentar, fahada ijtahada fil hayatid dunya hifdhan wa ta'alluman wa tafaqquhan wa mujalasatan li ahli ilmi wa kitabatan lil ilmi wa badlu fi dhalika juhudan katsiratan thumma ya'ti yaumal qiyamati washabu ila an-nar bal yakunu min awwali man tusa'aru bihimun naru li fasadi niyyatihi. Kata Syekh Abdul Razak memberikan kesimpulan dari hadis Nabi SAW ini, hadza ijtihada fil hayatid dunya. Orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini ijtihada fil hayatid dunya. Mereka sudah betul-betul bersungguh-sungguh untuk dunia. Betul-betul memang yang ada di hatinya mulia untuk dunia. Ini namanya abdud dunia, hamba dunia. Ya, hamba dunia itu seperti yang disebutkan Nabi, ta'isha abdud dinar, ta'isha abdud dirham. Celaka hamba dinar, mata uang emas. Celaka hamba dirham, mata uang perak. Apa sifat mereka? In u'tiya radiya. Kalau dapat, kalau diberi, senang. Kalau dipuji, senang. Wa illam ya'ta sakhita. Tapi kalau tidak dapat, marah. Hamba dunia begitu. Bikin status, niatnya supaya dikomentar orang. Alim nih, cerdas, pintar nih. Kalau nggak dapat, marah dia. Banyak versi marahnya. Apakah dia katakan orang-orang tidak setuju dengan statusnya, atau dia menganggap sesuatu yang lain, bahkan dia hapus apa yang dia buat tadi karena nggak ada yang puji dia. Hamba dunia begitu. Nggak dapat marah, dapat senang. In a'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Dapat senang, nggak dapat marah. Ini berarti niatnya tentang dunia. Orang beramal akhirat, dapat nggak dapat mulia di sisi Allah. Senang dia. Kenapa? Tujuan dia Allah. Terima nggak terima kalian. Saya menjelaskan sesuatu sesuai dengan arahan syariat Islam. Allah katakan begini, Rasul bilang begini. Kalian terima, alhamdulillah. Nggak diterima, tidak apa-apa. Kemudian kata beliau, ini orang-orang semuanya beramal sungguh-sungguh fil hayatid dunia, untuk mendapatkan dunia. Hifdhan, ada yang menghafal, ta'alluman, ada yang belajar, tafaqquhan, bertafaqquh fid din, ya. Mengeluarkan pemahamannya untuk belajar agama. Wa mujalasatan li ahli ilmi, demikian pula dia duduk supaya dibilang sebagai penuntut ilmu. Kitabatan lil ilmi, ada yang nulis-nulis tentang ilmu. Wa badlu fi dzalika juhudan katsira, demikian pula ada yang badlu. Badl itu artinya mengupayakan, berupaya. Ada yang berupaya untuk hal tersebut juhudan katsira, dengan jerih payah yang banyak. Tsumma ya'ti yaumal qiyamah, lalu dia datang di hari kiamat, wa yushabu ilan nar, dan diseret di atas api neraka. Kan rugi, capek belajar ilmu, infak, ngapal, belajar semua, talaki di depan orang, belajar di hadapan ulama, tapi di hari kiamat diseret wajahnya. Bal yakunu min awwali man tasa'aru bihimun naru yaumal qiyamah, bahkan dia akan menjadi orang yang min awwali man tasa'aru bihim an-nar, yaitu orang-orang yang min awwal, dari kelompok yang paling pertama, man tasa'aru bihimun nar, yang Allah Subhanahu wa taala ya akan tusa'ar, akan menjadi bahan tusa'aru bihimun nar, artinya akan menjadi bahan bakar, diseret, dibakar, diadab pada hari kiamat. Kenapa? Lifasadi niyyati, karena rusaknya amalnya. Ya, karena rusaknya amalnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, memberikan komentar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala An-Nawawi rahimahullah fi syarhihi li hadzal hadits. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim, karena Imam An-Nawawi ini punya kitab syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim karangan Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, itu disyarah, dijelaskan makna-makna hadisnya oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab syarah Sahih Muslim. Kata beliau dalam jilid 3, nomor hadis 1513. Kata beliau, fihi dalilun ala taghlidhi tahrimir riya. Dalam hadis ini terdapat faedah kepada kita, dalil akan taghlidhi tahrimir riya, kerasnya pengharaman riya itu dalam syariat. Betapa ngerinya itu jamaah, riya. Sampai Nabi tidak mengkhawatirkan sesuatu yang lain terjadi pada umatnya kecuali
mereka terjerumus dalam masalah syirkul asghar, yakni ar-riya. Yaitu apa? Riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu qala ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terjadi menimpa kalian adalah syirik asghar. Apa itu kata para sahabat? Kata Nabi, riya. Nabi enggak khawatir mereka jatuh dalam syirik akbar. Kenapa? Mereka tahu syirik akbar itu jelas. Tapi syirik asghar mungkin saja baik di depan tapi tak tahu apa yang ada di hatinya. Nah ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Wa syiddati 'uqubatih. Dan juga ini adalah dalil tentang kerasnya siksaan orang yang beramal karena riya dan sum'ah. Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar. Wal hathi 'ala wujubil ikhlas fil a'mal. Dan dalam hadis ini kata Imam An-Nawawi terdapat al-hath, motivasi, dorongan untuk wajibnya ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa hukum ikhlas? Wajib. Bukan dikatakan boleh ikhlas, boleh tidak, boleh ini atau tidak. Enggak. Bahkan dikatakan sunnah berikhlas. Bukan. Wajib. Apa maknanya wajib? Ma yuthabu fa'iluh wa yu'aqabu tariku. Orang yang beramal mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Berarti orang yang beramal karena riya, dia dapat dosa. Dan memang dia harus wajib beramal untuk Allah. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ya, وَمَا أُمِرُوا, tidaklah mereka diperintah إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana cara ibadahnya? Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk ibadah. Bagaimana cara ibadahnya? مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, yaitu mereka ikhlas, mengikhlaskan untuk Allah seluruh yang mereka lakukan dalam agama ini. Semuanya. Luruskan niat, perbaiki niat. Setiap amal pakai niat, kata Nabi. Setiap orang akan dapat sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setiap amal pakai niat. Ini beberapa faedah dari Imam An-Nawawi. Dan beliau mengatakan, wa fihi annal umumatil waridati fi fadlil jihadi innama hiya liman aradallahu ta'ala bidzalika mukhlishan. وكذلك الثناء على العلماء على المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. انتهى. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fihi, dan di dalam hadis terkait dengan tiga kelompok yang paling pertama diseret, dicampakkan dalam api neraka tadi, kata beliau wa fihi, dan di dalamnya juga terdapat faedah kepada kita, annal umumat al-waridah, bahwa keumuman hadis yang datang fi fadlil jihad, terkait dengan masalah jihad, innama hiya liman aradallahu ta'ala bihi bidzalika mukhlishan. Keumuman masalah tentang masalah jihad, ya, tentang keutamaan jihad, sesungguhnya itu hanya berlaku pahalanya untuk orang yang ikhlas menginginkan wajah Allah tentang hal tersebut. Paham ya? Apa keutamaan jihad? Tidaklah orang yang meninggal syahid di medan perang jihad kecuali apa? Tidak ada balasan kecuali surga, kata Nabi SAW. Maka itu hanya berlaku bagi orang yang murni mengharapkan pahala Allah. Mati di medan jihad tapi pahalanya, niatnya bukan untuk Allah, dia enggak dapatkan apa-apa tentunya. Wa kadzalika tsana'u 'alal ulama wa 'alal munfiqin. Demikian pula as-sana', sanjungan 'alal ulama, kepada orang yang berilmu. Orang berilmu, keutamaan jago membaca Al-Quran, hebat, itu kan keutamaan luar biasa. Inna lillahi ahlina minan nas, Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Man hum ya Rasulullah, siapa keluarganya Allah? Kata Nabi apa? Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran, orang-orang yang hebat membaca Quran, menghidupkan Al-Quran, senantiasa menghafal, menjaga, membaca Al-Quran. Mereka keluarga Allah dan orang yang mulia khusus di sisi Allah. Keutamanya banyak kan? Demikian pula al-munfiqina fi wujuhil khairat, orang yang berinfak dari segi mengharapkan pahala negeri akhirat. Ya. Itu juga banyak keutamaannya orang infak. Apa keutamaannya? Ya. Mathalul ladzina yunfiquna fi amwalihim fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu pohon, kemudian pohon itu menumbuhkan tangkai, setiap tangkai bercabang lagi 7. Bercabang-cabang. Orang infak satu, Allah lipat gandakan. Kemudian yang lipat gandakan itu berlipat ganda lagi.
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berikan pendobelan berlipat-lipat untuk orang yang Allah kehendaki. Banyak keutamaannya. Jadi keutamaan yang datang dalam masalah jihad, keutamaan yang datang dalam masalah apa lagi? Masalah berilmu, orang yang berilmu menjadi ulama, keutamaan yang datang untuk orang berinfak, kulluhu mahmulun, semua itu berlaku dan dibawa ala min fi'li dzalika lillahi ta'ala mukhlishan, untuk orang-orang yang ikhlas kepada Allah saja. Yang lain enggak. Tapi masalah niat siapa yang tahu? Jangan setiap orang infak, ini kok jangan sering-sering infak, bahaya. Nanti apa? Paling pertama diseret wajahnya dalam api neraka. Jangan nuntut ilmu. Kenapa? Nanti engkau jadi riya. Engkau akan dibawa, diseret. Engkau jangan berjihad di jalan Allah. Nanti engkau riya. Engkau akan diseret paling pertama di hari kiamat. Akhirnya apa? Enggak usah jihad, enggak usah belajar, dan enggak usah infak. Ini was-was syaitan lagi. Ya. Jadi kewajiban kita itu ada banyak, cuma ada kewajiban dalam beramal, ya. Ada kewajiban menjaga keikhlasan niat. Nuntut ilmu itu ya kadang diberikan was-was oleh syaitan. Makanya ulama memberikan beberapa poin-poin terkait dengan talbis iblis, ya, tipu daya iblis untuk menyesatkan manusia itu. Di antaranya apa? Membuat mereka enggak datang ke majelis ilmu supaya manusia bodoh. Kalau orang bodoh, semua haram dilakukan. Kenapa? Jahil tentang ilmu agama. Tapi coba lihat orang-orang yang mereka murni ikhlasnya untuk Allah, Allah jaga mereka. Kekuatan mereka, Allah jaga mereka. Ya, ini keikhlasan. Jadi was-was syaitan itu apa? Dibuat manusia itu tidak belajar. Ya, diiming-imingi, dibisik-bisikkan. Nanti kalau kamu belajar, nanti ada kewajiban untuk beramal. Kalau kamu nggak ngamalkan, nanti apa? Kamu terjatuh dalam dosa. Karena ilmu harus diamalkan. Nanti kalau kamu nggak ngamalkan gimana? Kamu tahu riba itu haram, tapi masih melakukan riba. Dosanya lebih berat. Mending nggak usah belajar. Mending kamu nggak tahu tentang apa itu riba dan tidak perlu tahu tentang itu. Ini was-was syaitan. Kewajiban kita itu ada dua. Yang pertama apa? Kewajiban belajar agama. Adapun beramal itu urusan kedua. Kalau tidak beramal melakukan keduanya, dua-duanya rugi. Ini was-was syaitan. Terakhir kata beliau, wa qawlihi fi tamamil baiti, dan beliau menyempurnakan bait syair ini, fi mauqifin nadami, mereka akan menyesal pada mauqifin nadami, di tempat penyesalan, yaitu hari kiamat, ay yaumal qiyamah, yaitu maksudnya orang menyesal di hari kiamat. Haitsu yandamu aktsarul khalqi, pada hari di mana semua manusia kebanyakannya saat itu menyesal. Wala yanfa'uhum yauma idzin nadamuhum, dan tidak manfaat lagi pada hari itu penyesalan mereka. Enggak manfaat lagi. Penyesalan enggak manfaat. Pada hari di mana Allah SWT ya menyebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun, pada hari tidak ada manfaat lagi mal, harta kalian, banun, anak-anak kalian enggak bermanfaat. Ya, saat apa? Di hari penyesalan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas dari penjelasan Syekh Abdul Razak terkait dengan permasalahan bait syair ke-67, peringatan dari Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami bagi para penuntut ilmu agar mereka menjauhi perkara-perkara yang merusak dari niat yang saleh. Insyaallah kita lanjutkan di bait syair ke-68 pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.